Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baiklah ibadah kita di saat ini kita akan mulaikan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan NNBT nomor 4 ayat 1, naikkan doa pada Allah. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah wanita kaum ibu saat ini tertabislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Kita menyanyi bersama-sama kasih setiamu. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah kami, sebagian dari ibu-ibu di jemaat Getsemani Lansor. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku bahwa dalam kehidupan kami setiap hari, kami tak lepas dari dosa dan kesalahan, baik lewat pikiran kami, perkataan maupun perbuatan kami yang sudah menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan layakkan kami untuk ada di hadapan-Mu. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dalam Injil Lukas 1 ayatnya yang ke-78 dan 79.
oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengerahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 24 ayat yang pertama, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Saat ini kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Bapa yang mempunyai kerajaan sorga. Karena di saat ini Tuhan, kami ada di hadapan-Mu. Kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kepada-Mu. Kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami dan mengerti apa isi firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api,
Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memasuki tahun 2020, pasti kebanyakan dari kita membuat suatu keputusan, rencana, ataupun harapan tentang hendak apa yang kita capai di tahun 2020. Pada umumnya terkait dengan masa depan, karir, usaha, studi, ataupun rencana untuk berlibur, dan masih banyak rencana-rencana lainnya. Ada yang menuliskan dalam buku, atau yang membuat dalam catatan, ataupun di smartphone, dan mendoakannya supaya segala rencana-rencana kita, baik keluarga kita, ataupun rencana-rencana lainnya, pasti akan tercapai. Dan sementara kita mempersiapkan langkah-langkah untuk mewujudkannya, semuanya keadaan tiba-tiba menjadi tidak nyaman, meresahkan, atau kacau. Bahkan sampai menjadi sangat sulit. Ini terkait dengan adanya pandemi corona atau COVID-19. Kemunculan COVID-19 ini bukan hanya mempersoalkan bidang kesehatan, karena telah mengakibatkan kematian banyak orang. Ada begitu banyak yang meninggal karena COVID-19 ini. Bukan cuma hanya ratusan ribu orang, tetapi jutaan orang yang terjangkit virus ini. Tetapi virus yang berdampak buruk di dalam berbagai kehidupan kita sebagai manusia. Ada mulai dari persoalan ekonomi sampai persoalan-persoalan sosial di masyarakat, ketahanan pangan, pendidikan, kebudayaan, dan masih banyak yang lainnya. Dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari, pasti terasa sulit untuk kita jalani, ialah ketika semua orang dihimbau untuk tinggal di rumah, belajar dan bekerja dari rumah. Kesulitan menjadi sangat terasa ketika kita harus menaati himbauan ini berbulan-bulan, karena ini bukan suasana yang normal bagi kita sebagai manusia. Bekerja secara sangat berhati-hati dan beraktivitas di luar rumah sangat dibatasi, sementara kita harus memenuhi akan kebutuhan kita setiap hari. Inilah gambaran umum akan kesesakan hidup yang dialami karena munculnya COVID-19 ini. Situasi ini tidak terprediksi sebelumnya. Kita terjerat dalam kondisi hidup yang tidak normal, yang pada akhirnya dikompromikan menjadi cara baru hidup normal atau new normal, yaitu dengan harus menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang, dan kita harus rajin mencuci tangan. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan Alkitab di saat ini merupakan bentuk pengakuan iman yang sungguh dalam. Umat Allah semakin meyakini akan kuasa Allah yang sanggup memulihkan keadaan hidup kita yang sangat sulit di saat ini. Dalam Mazmur ini, pergumulan umat yang digambarkan dengan situasi hidup yang dalam kesesakan, dalam kesulitan, penuh dengan masalah, keadaan yang rusak, mengkhawatirkan, tidak nyaman, terhimpit dan kacau. Dan dalam kondisi yang demikian, pemazmur mengungkapkan imannya bahwa Allah adalah tempat perlindungan,
kita bisa menaruh harapan kita kepadanya, mengandalkan Dia sepenuhnya. Ia adalah kekuatan, baik secara fisik dan emosional dalam menghadapi kesulitan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan ini kita akan menemukan bagaimana pemazmur memaparkan akan dua suasana yang mencekam dan menakutkan. Pertama, suasana bencana alam yang sangat mencekam dan menakutkan. Ini terdapat dalam ayat yang ketiga dan keempat, yaitu bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut, sehingga ribut dan berbuih airnya. Betapa menakutkan akan suasana ini. Namun pada ayat yang keempat dan kelima, pemazmur juga membandingkan dengan keadaan di dalam kota Allah, di mana kota ini menjadi tempat kediaman yang maha tinggi. Suasana yang berbeda jika sebelumnya air menenggelamkan segala sesuatu. Kini di dalam kota Allah yang adalah suasana yang damai, tenang, dan tanpa rasa takut. Kedua, bukan lagi suasana alam melainkan kekacauan karena ulah manusia. Terdapat dalam ayat yang ke-7 dan ke-10. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, peperangan sampai ke ujung bumi. Allah menggoncangkan dan memusnahkan semua ambisi manusia terhadap kekuasaan, dan hanya di kota Allah ada ketenangan karena Ia ada di dalamnya. Situasi sulit ini ada atas keadaan yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kesesakan, keadaan mencekam dan menakutkan. Sulit sekali untuk keluar dari situasi ini. Mari kita merenungkan sejenak tentang kesengsaraan hidup kita yang membuat kita seperti terkurung oleh ancaman. Seperti kata pepatah, maju kena, mundur kena. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perhatikan apa yang Allah lakukan di tengah-tengah ketidakberdayaan umat. Dan ini menjadi kekuatan untuk berharap kepadanya. Allah memerintahkan untuk diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Ini terdapat dalam ayatnya yang ke-11. Diamlah, jangan bergerak dan mengeluarkan suara, artinya tetap tenang, tidak panik. Sepertinya mustahil untuk kita diam, tenang, dan tidak panik ketika kita ada dalam pergumulan. Perhatikanlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Diam dan tenang karena memang sudah tidak bisa melakukan apa-apa untuk bisa keluar dari pergumulan dan kesesakan. Tetapi ini bukan berarti pasif, tidak melakukan apa-apa sama sekali. Pikiran, konsentrasi kita sepenuhnya harus tertuju pada Allah. Disinilah letak keindahan dari Mazmur ini, pengakuan akan Allah yang adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab itu kita tidak akan takut. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pergumulan yang kita alami pasti berbeda-beda. Kita mungkin mampu menghadapinya, dan pasti kita bertanya-tanya di dalam doa kita, Tuhan, mengapa ini terjadi? Atau Tuhan, mengapa saya harus mengalami pergumulan seberat ini? Ataupun Tuhan, bagaimana saya harus keluar dari pergumulan ini? Kesesakan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, Tuhan tidak berkewajiban menjelaskan segala sesuatu terkait dengan pergumulan hidup kita. Tetapi dalam kasih-Nya, Ia senantiasa menolong kita. Dalam Mazmur ini ditulis sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Bukti pertolongannya yang sempurna ditulis dengan indah oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua,
bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kuatkanlah iman kita di dalam pergumulan yang kita alami. Jangan kita panik, kita yakin dan percaya ada Tuhan di balik pergumulan kita. Oleh karena itu, marilah kita sebagai ibu-ibu Tuhan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Segala pergumulan yang kita alami, kita bawa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti kepada kita, asal kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi NNBT nomor 15 ayat 1, Hai seluruh umat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena di saat ini kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, diberkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Biar kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat Komisi Wanita Kaum Ibu di jemaat kami, Jemaat Getsemani Lansot. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Penatua, Ibu Serli Bororing, dalam dia menjalani tugas tanggung jawabnya setiap hari, baik dia sebagai hamba-Mu pelayan, maupun dia sebagai seorang abdi negara, dalam dia menjalani semua tugas yang dipercayakan kepada dia. Tuhan memberikan dia kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan hikmat dari surgawi kepadanya. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati keluarganya, yang senantiasa mendampingi hamba-Mu ini untuk menjalankan semua tugas-tugas yang dipercayakan kepada dia. Kami berdoa buat Komisi Wanita Kaum Ibu di jemaat kami, di Jemaat Getsemani Lansot, semua pengurus wanita kaum ibu, UPK di kolom, dan mereka yang memberi diri di tengah-tengah pelayanan wanita kaum ibu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua di dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa untuk semua ibu-ibu di jemaat kami, di Jemaat Getsemani Lansot. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Biarlah ketika kami sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Ketika kami mengalami pergumulan dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun di dalam tugas pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang akan menolong kami, membebaskan kami dari pergumulan yang kami alami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kami juga mau mendoakan di kelurahan kami, Kelurahan Lansot. Kami berdoa buat Ibu Heni Sunda Bororing bersama dengan perangkat-perangkat kelurahan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Lurah bersama-sama dengan perangkat kelurahan dalam mereka menjalani tugas tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka, dan kiranya apa yang mereka harapkan untuk kehidupan masyarakat yang ada di Kelurahan Lansut ini,
Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah virus corona yang mewabah bukan cuma di negara kami yang cintai ini, tetapi di dunia ini. Kiranya Tuhan yang akan melihatnya, Tuhan yang akan mengirimkan mereka yang akan membuat vaksin ataupun obat-obat untuk dapat menyembuhkan mereka yang saat ini terkena wabah virus corona, bahkan dapat memberi kekebalan tubuh bagi kami umat-Mu manusia. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kasihanilah, tolonglah kami. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak dosa dan kesalahan kami sebagai umat-Mu manusia. Tapi kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menghentikan virus corona ini, supaya kami hidup normal, kami bisa menjalankan semua tugas tanggung jawab kami, dan kami bisa merasakan akan kuasa Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh menjalankan semua tugas tanggung jawab kami dengan baik, tanpa dibatasi oleh hal-hal yang membatasi kami karena virus corona ini. Kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan di Gemim Getsemani Lansor, para pendeta, guru agama, pelayan-pelayan khusus, Komisi Bipra, Komisi Kerja, BPPJ, Kostor, pegawai, dan mereka yang memberi diri di tengah-tengah pelayanan di jemaat kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berikan hati sebagai hamba dalam mereka melayani. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah kami yang datang di hadapan-Mu, yang selalu berseru kepadamu. Biarlah kami sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama Ibu-ibu Tuhan.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.